Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Teusen. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Omega episode ke-7. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock with Sage's home. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau Ultraman sakit pilek? Ya literally masuk angin, demam, dan gak bisa bertarung. Tapi justru di saat itu muncul sahabat baru yang bikin cerita makin seru. Dan parahnya lagi, ada streamer yang ngeselin yang coba viralkan berita hoax tentang Ultraman Omega. Jadi episode ke-7 ini penuh drama, aksi, tapi juga kocak. Yuk kita bahas lengkap bareng-bareng. Kelelahan akibat bertempur terus-menerus dan akhirnya tumbang karena flu. Saat dia dirawat, Kose menemukan live stream dari Wolfie, seorang streamer cari sensasi yang menyebarkan video palsu tentang Ultraman Omega. Ketika Wolfie dan penontonnya memburu sebuah batu sabit misterius, Kose yang sendirian harus bertindak melindunginya. Sementara Sorato, sang Ultraman Omega, masih nggak bisa turun tangan. Ketika Omega dan Rekines gagal menahan serangan brutal dari Gomora, Kaiju itu berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam tanah. Sementara Sorato yang sudah kelelahan akhirnya tumbang karena flu. Kondisi tubuhnya melemah, bahkan Kose menyadari Sorato tidak sanggup makan dan harus dirawat di gudang agar bisa beristirahat. Situasi ini membuat ancaman semakin serius karena Ultraman utama tidak bisa langsung turun tangan. Di tengah kekhawatiran itu, Kose menemukan sebuah live stream dari seorang streamer bernama Wolfie. Alih-alih membantu, Wolfie justru menyebarkan hoax bahwa Omega adalah musuh umat manusia. Lebih parah lagi, ia heboh memburu sebuah batu sabit bercahaya misterius yang jatuh di dekat balai kota. Rekines memberi reaksi aneh pada meteor tersebut, sehingga Kose semakin curiga. Ayumu lalu menjelaskan bahwa batu sabit itu berasal dari meteor yang sudah lama mengorbit bumi. Dari sini terungkap kalau Gomora bukanlah kaiju alien, melainkan makhluk purba yang bangkit kembali karena pengaruh meteor tersebut. Kose berusaha mengambil meteor dengan bantuan Rekines, namun Wolfie datang dan menimbulkan kekacauan. Streamer atau influencer satu ini benar-benar tidaklah keren ya. Dia ingin viral dengan cara menyebarluaskan berita hoax. Warga pun ikut panik, sementara Ayumu sibuk mengevakuasi penduduk kota Kamikawa karena Gomora diprediksi bergerak menuju pabrik HAM. Di tengah semua tekanan ini, Sorato yang sempat diurus dengan bubur akhirnya pulih sedikit demi sedikit. Ia pun kembali berubah menjadi Ultraman Omega. Kepercayaan Kose yang begitu kuat pada Sorato memicu lahirnya makhluk baru dari meteor, yaitu Trigaron, sebuah sekutu mengejutkan yang siap membantu Omega. Klimaks terjadi saat Omega dan Trigaron bahu-membahu menghadapi Gomora. Pertarungan berlangsung sengit, namun pada akhirnya kekuatan gabungan keduanya berhasil mengalahkan kaiju tersebut. Pabrik yang sebelumnya termakan hoax Wolfie kini justru mendukung Ultraman Omega, sedangkan Wolfie sendiri ditinggalkan penontonnya dan pergi dengan kesal. Episode ditutup dengan momen hangat ketika Sorato mengangkat bahwa bertarung jauh lebih mudah bila Kose ada di sisinya. Kose menjawab tegas bahwa mereka adalah sahabat dan Sorato pun melompat ceria ke punggungnya. Ya, penutup cerita dengan nuansa persahabatan yang kuat ya. Yaitu untuk alur ceritanya gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih Wolfie ini sangat tidak respect ya kepada Ultraman Omega, karena dia ingin mencari relasi ya. Ya pada akhirnya berita hoax itu terbongkar. Jadi pesan yang aku bisa tangkap itu janganlah membuat berita hoax ya, karena ketika ketahuan akan tidak dipercaya lagi. Ya itu untuk tambahan aja, kita langsung aja ke poin-poin pentingnya.
sisi rapuh Sorato yang jarang kita lihat. Biasanya dia digambarkan kuat tanpa celah, tapi kali ini dia tumbang karena sakit. Bahkan Ultraman pun ternyata bisa kelelahan. Kondisi ini menaikkan tensi cerita karena ancaman besar datang tepat saat pahlawan utama nggak bisa turun tangan. Sorato yang lemas juga jadi simbol bahwa kekuatan besar tetap butuh waktu untuk pulih. Di sisi lain, Kose benar-benar disorot sebagai karakter utama pendukung di episode ini ya. Dia nggak cuma harus merawat Sorato, tapi juga menghadapi kekacauan kota akibat meteor sabit. Tekanan makin berat saat warga percaya hoax dari streamer tentang Omega. Peran Kose jadi krusial karena dia satu-satunya yang berdiri di garis depan tanpa kekuatan Ultraman. Hal ini bikin penonton, kita nih arek-arek, merasa kalau Kose punya bobot cerita yang sama pentingnya dengan Sorato. Masuknya Wolfie menambah lapisan kritik sosial. Wolfie digambarkan sebagai streamer yang hanya mengejar views, menyebar berita palsu tanpa peduli dampaknya. Aksinya atau streamnya bikin konflik makin runyam karena publik mudah terprovokasi. Namun pada akhirnya penonton Wolfie justru meninggalkannya. Hal ini bisa dibaca sebagai sindiran. Popularitas instan bisa hilang secepat datangnya, terutama kalau dibangun dari kebohongan. Poin yang sangat-sangat relate sama dunia nyata ya. Ya ada beberapa ya lah ya kan, yang membuat konten atau berita hoax. Batu sabit misterius ini jadi titik balik cerita. Gak cuma berfungsi sebagai pemicu masalah, tapi juga melahirkan sekutu baru bernama Trigaron. Kehadirannya jadi game changer karena Omega yang lemah akhirnya punya partner baru. Momen ini menambah warna pertarungan sekaligus membuka jalan untuk eksplorasi hubungan antara Ultraman dan Trigaron di episode-episode berikutnya. Ya menurut arek-arek nih, Trigaron Armor bakal muncul di episode 8 atau 9 nih. Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Plot twist soal Gomora yang ternyata bukan alien melainkan kaiju purba cukup mengejutkan ya. Kita kira kaiju ini dari luar angkasa, ternyata dia dari bumi. Menurut cerita dari Ultraman Omega ini ya, penonton yang terbiasa dengan narasi kaiju luar angkasa dipaksa melihat sisi klasik Ultraman. Hal ini mengingatkan kembali bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar, tapi juga bisa dari masa lalu bumi sendiri. Keputusan Subraya ini membuat cerita terasa lebih segar sekaligus nostalgia. Ya ini Sorato juga bilang ya, kalau nama kaiju ini adalah Gomorasaurus, kalau nggak salah sih. Puncak pesan episode ini adalah solidaritas, kepercayaan Sorato pada Kose dan sebaliknya. Jadi energi utama yang memunculkan Trigaron bukan jurus pamungkas atau armor baru, tapi hubungan emosional yang jadi senjata paling ampuh. Pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan Gomora bukan hanya karena kekuatan, tapi karena ikatan sahabat yang tulus. Ini menguatkan identitas series Ultraman Omega sebagai cerita tentang kepercayaan, persahabatan, dan keberanian bersama. Episode 7 ini unik banget karena kasih kita sisi rapuh dari Sorato. Gak semua masalah bisa diselesaikan dengan kekuatan super. Kadang justru kepercayaan dan sahabat sejati yang jadi kunci kemenangan.
terkadang muncul sebagai simbol harapan baru. Wolfie jadi sindiran buat dunia medsos yang penuh hoax, dan Gomora kembali ditampilkan sebagai kaiju klasik ya. Nah, perpaduan aksi, drama, humor, sampai momen emosional bikin episode ini lengkap banget. Akhirnya nggak kaiju baru-baru ya yang dimunculkan oleh series ini. Ya, itu adalah kesimpulanku buat episode ke-7 dari Ultraman Omega. Gimana nih menurut arek-arek? Ya menurutku sih kalau ada cerita tentang yang menyindir dunia medsos lagi sih, aku fine-fine aja ya. Karena ini relate banget sama dunia kita. Ya adalah ya kan 1-2 influencer yang bikin kontennya ya bagi-bagi atau yang lainnya. Tapi setelah kontennya selesai itu diambil lagi. Itu kan cuma cari relasi aja ya. Ya gimana nih menurut arek-arek? Kalau menurutku sih gitu ya, sindiran yang keras soal dunia influencer atau dunia medsos di dunia nyata. Ya segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow aku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.